warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi wa barik wasallim ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami hormati para senior, Prof. Indra Bastian, Mas Sultan Nasir, Ibu Titik dari tim Relagama dan tim support yang lain, kawan-kawan dari simpul relawan, pimpinan, pengurus ataupun relawan yang telah menghadiri undangan acara workshop Akademi Relawan Anies yang diselenggarakan oleh Relagama. Tentu pertama-tama kita sampaikan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan kali ini setelah sholat tarawih berjamaah ya, kita bisa ikut bersama-sama berdiskusi dalam rangka menyatukan pemahaman, perjuangan, pikiran, perhatian dari kita semua dalam rangka memenangkan visi kita ke depan untuk perubahan Indonesia yang lebih baik melalui upaya memenangkan Mas Anies Baswedan sebagai Capres 2024. Tak lupa kita haturkan sholawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, pada keluarga, pada pengikut-pengikutnya sampai akhir zaman, termasuk kita, agar kita juga nanti mendapatkan syafaatnya. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi terima kasih atas kehadirannya. Pada malam hari ini seharusnya kita ada dua pembicara ya. Yang pertama adalah Prof. Indra Bastian, ini guru besar Fakultas Ekonomi jurusan akuntansi dari Universitas Gadjah Mada, dan ini jarang ya guru besar ini berani terbuka gitu kan mendukung Mas Anies, dan ini sangat kita apresiasi. Dan Prof. Indra Bastian itu adalah Ketua Dewan Pakar dari Akademi Relawan Anies Relagama ya, jadi beliau yang menjadi Ketua Dewan Pakar. Topiknya akan berkaitan dengan perlunya kita ada perubahan yang berkaitan dengan orientasi dari kebijakan pemerintahan ya, perlunya transformasi atau perubahan yang berkaitan dengan kebijakan-kebijakan pemerintahan yang mendasar ke depannya gitu. Dan ini tentunya akan bisa kita tumpukan harapan ini kepada Mas Anies. Lalu yang kedua, sebetulnya pembicara kita adalah pembicara tamu itu dari Gus Aam, yang sebetulnya adalah orang yang punya legitimasi dari kalangan NU, karena beliau sendiri adalah aktif di gerakan Komite Hitah ya, jadi NU yang kalau bahasa kita adalah NU yang garis lurus gitu ya. Dan juga beliau punya darah biru ya, keturunan langsung, cucu langsung dari pendiri NU, Kiai Haji Wahab Hasbullah. Jadi sebetulnya sangat pas untuk bicara tentang bagaimana NU, dukungan NU atau perspektif NU dalam konteks Pilpres 2024, dan tentunya kita harapkan juga NU mempunyai visi yang sama dengan kita, visi transformasi perubahan untuk menuju Indonesia yang lebih baik, dan tentunya kita dorong komitmen dukungannya untuk mendukung Mas Anies Baswedan. Insya Allah nanti minggu depan bisa kita, atau minggu depannya lagi nanti bisa hadir. Nah, sekarang pada kesempatan malam ini kita akan bicara tentang pentingnya perubahan tata kelola pemerintahan bangsa ini. Dan kita bisa lihat, kalau kita lihat dalam konteks kebangsaan, ya kontrak kebangsaan kita itu sebetulnya kan ada di pembukaan UUD 45, ya kan, bahwa komitmen kita menuju negara kesejahteraan yang betul-betul melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut menjaga ketertiban dunia. Ini apakah benar sudah betul-betul menjadi prioritas dari pemerintahan sekarang? Dan tentunya kalau kita bicara kebijakan-kebijakan pemerintah ke depan, ya harusnya kembali tidak lepas dari kontrak yang sudah dibikin oleh para pendiri bangsa ini. Nah, pada kesempatan ini kita langsung saja sampaikan waktu kepada Prof. Indra Bastian untuk menyampaikan perspektifnya terkait dengan pentingnya kita perlu ada transformasi, perubahan-perubahan yang mendasar terkait dengan tata kelola di negeri ini. Monggo, kita persilakan Prof. Indra. Ya, terima kasih
Pak Irfan, Mas Irfan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita bisa bersama-sama hadir di dalam forum yang begitu mulia ya di sini ya, yang dimana kita banyak sekali ini dari seluruh Indonesia ada di sini, dan kita berharap nanti akan lebih banyak lagi dari seluruh Indonesia untuk memahami bersama-sama, untuk berdiskusi bersama-sama tentang bagaimana Indonesia ke depan. Ya, Indonesia ke depan. Jadi tadi ditanyakan bahwa ini guru besar kok memilih Anies ya. Ini masalahnya ini bukan kami memilih, karena sejarah menentukan itu, Pak Irfan. Mantap. Jadi sejarah itu, jadi saya di angkatan yang berada di Pak Anies pada waktu itu sebagai adik kelas saya pada saat itu di angkatan, tapi saya berada di situ. Kami satu organisasi, kami juga dua organisasi yang sama-sama, dan ada Pak Anies dan ada saya dan teman-teman banyak. Jadi pertanyaannya kalau ditanya kenapa memilih, bukan itu karena sejarah. Jadi sejarah. Sebetulnya begitu, dan kebetulan satu fakultas ya, jadi satu fakultas, sehingga kita bersama-sama ini istilahnya kalau di teman-teman angkatan di Gajah Mada ya namanya teman satu fakultas, satu pemikiran, satu organisasi bersama-sama ya, kemudian dalam sejarahnya saling mendukung. Jadi ini teman ya dalam hal ini. Yang kedua, Pak, saya senang sekali nih, banyak sekali teman-teman lama ini yang saya lihat dan teman-teman yang ada di sini. Jadi luar biasa ini. Dan saya terima kasih dari seluruh Indonesia ini akan mencoba bersama ya Mas Erwan Dukat, ini teman lama ya, kakak kelas saya ini. Waduh, lama sekali. ya. Halo Mas Erwan. Ya, banyak ya teman-teman kita saya di dalam perjalanannya ini. Oke, jadi pada dasarnya saya akan mulai pada materi pada hari ini. Saya mencoba untuk, ini coba sharing screen sebelum kita mulai ini. Judul saya itu lebih pada dasarnya ini, bicara tentang namanya kedaulatan Indonesia. Waduh, baca ini ya. Jadi kedaulatan di Indonesia ini, apa yang saya mintakan pada dasarnya itu lebih pada bagaimana Indonesia itu berdaulat ini gimana. Jadi kalau kita nata ke bahasanya itu begini teman-teman ya, kalau kita nata negara kita itu benar, maka kita itu berdaulat. Itu sekarang pertanyaannya buat teman-teman semua ya, teman-teman semua seluruh Indonesia, masyarakat Indonesia, apakah kita itu berdaulat pada negeri kita sendiri? Nah, itu ini penting nih, ini penting. Jadi pertanyaan loh Pak, berarti ini bukan pertanyaan bersama, bukan fardu kifayah ini, fardu ain ini. Ya, fardu ain, masing-masing harus menjawab apakah kita sebagai bangsa Indonesia sudah berdaulat di tanah Indonesia ini. Jadi kita harus berpikir seperti itu. Pak, semua orang saya bisa melakukan pertanyaan modulasinya gangguan. Mohon maaf, jadi suaranya putus ya. Mungkin apakah kita ya modulasi putus ya? Udah ya. di sini apa ya? Putus ya? Sekarang putus enggak? Ya. Sekarang enggak ya? Ya, coba saya ngomong ya. Jadi pada dasarnya kita melihatnya seperti itu. Ya. Kita ingin tahu kita itu ketika di undang-undang baik itu Piagam Jakarta, baik itu pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu sudah jelas mengatakan itu. Satu pertanyaannya bahwa kita itu dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Yang Maha Esa. Jadi sudah jelas itu, Pak. Ini bertanya, Pak. Pertaruhan, itu sebetulnya kita itu jelas. Kita mendirikan bangsa ini karena kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi perjalanan kita di dalam negara ini adalah memenuhi takdir. Takdir apa? Takdir yang
Putus-putus lagi, Prof. Putus-putus. Oleh bangsa ini dan berikutnya. Ya. Ya, jadi kita berdaulat pada negara ini dan kita pada negara ini juga kita mempunyai apa-apa yang harusnya kita lakukan. Dan tujuan negara ini jelas. Satu, dia adalah mensejahterakan masyarakat Indonesia. Jadi kita itu memang untuk hidup di Indonesia dengan sejahtera. Bukan kaya loh, sejahtera. Kita makmur, sejahtera. Nah, pertanyaannya sekarang, kalau kita berdaulat, apakah kita sudah sejahtera? Dan yang kedua, mencerdaskan kehidupan bangsa. Pertanyaannya adalah, apakah bangsa kita ini sudah cerdas? Pak Anies sudah mengatakan dalam satu ungkapannya mengatakan bahwa oke, bangsa ini dulu dari kesulitan baca dari kelompok yang paling besar 95% adalah buta huruf, sekarang kebalikannya. Bahwa sekarang 95% sudah membaca dengan baik. Assalamualaikum Pak Mansur. Ya, Pak Mansur. Ya, Pak Mansur Hamid. Ya. Berikutnya, berarti kita lebih bagus. Ya, memang. Tapi ingat, tujuan targetnya bukan di situ loh. Tujuan targetnya kita semua cerdas. Maka pendidikan di Indonesia menjadi dasar utama. Yang ketiga adalah kita kalau sudah mencerdaskan, kemudian apa yang diharapkan adalah kita melindungi tanah tumpah darah kita. Berarti apa? Ya penggunaannya. Penggunaan tanah dan tumpah darah Indonesia, bangsa kita ini dilindungi. Jadi bagaimana kita bisa melindungi sampai sejauh mana ya mata melihat, sampai sejauh mana kita bisa mendengarkan orang-orang Indonesia, kita lindungi bahkan tanah kita. Pertanyaannya, apakah itu sudah terjadi sekarang? Ya, ini pertanyaan-pertanyaan ini penting. Nah, yang keempat, setelah kita memahami hal itu, yaitu kita menjaga perdamaian dunia. Nah, ini kita sesuai tidak menjaga perdamaian dunia ini? Nah, ini pertanyaan penting. Ya, oleh sebab itu saya ingin mendengarkan satu video, nanti bersama-sama kita melihat video itu, yaitu tentang Qatar. Ya, saya setelkan videonya dulu ya. Ya, jadi ya sebentar kita setelkan videonya tentang Qatar. Ya. Ya, mulai ya. Bismillah. Enggak ada suaranya, Prof. Suaranya, Prof. Oh iya. Cuman gambarnya doang. Suara. Ya, Bapak Ibu, kita teman-teman semua, caranya kita melakukan di dalam secara akademik itu metodologinya. Ketika semua orang mengatakan saya sudah kerja loh, saya sudah lebih maju loh, maka bandingkanlah dengan satu tempat konteks lain. Maka Indonesia ini dibandingkan dengan Qatar. Qatar 1971 baru dia mulai, tetapi miskin. 19 sama-sama punya minyak, sama-sama punya gas, sama-sama punya apa? Dia negaranya kerajaan. Gitu. Ya, Pak Irwan Dukat ini saya guyonannya kalau kerajaannya Mataram gimana Pak? Ya, Pak Irwan ini nganu ya alumninya kerajaan Mataram ini. Ya, Pak Irwan ya jadi Qatar itu kerajaan Mataram, Pak. Kerajaan Pagaruyung. Kerajaan Pagaruyung ini sekarang. Sudah. Nah,
kerajaan 471 dia baru mulai bangkit 1990. Tapi dalam 20 tahun dia sudah menjadi negara maju dengan pendapatan yang begitu luar biasa. Kerajaan, kita kan di benak kita, satu, kalau kerajaan berarti monarki, berarti tunggal, berarti berikutnya dia pasti boros gitu ya, ngambil sendiri. Qatar tidak. Ya, Qatar tidak. Yang kedua, kita berpikir bahwa proses ini semuanya demokrasi. Qatar memainkan tidak demokrasi juga bisa melakukannya. Ketiga, Qatar mengutamakan masyarakatnya. Qatar mengutamakan masyarakatnya. Nah, ini teman-teman kalau yang pernah ke Qatar, Bapak Ibu tidak tergantung pada kompetensi Bapak Ibu, ya, tidak tergantung pada kemampuan gelar Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu warga Qatar, akan gajinya akan lebih tinggi daripada warga Amerika Serikat yang bekerja di Qatar. Nah, ini hebatnya orang Qatar. Jadi bukan masalah kemampuan, bukan masalah skill yang utama, tapi masalah Anda warga negara mana. Anda warga negara Qatar, di Qatar gaji Anda lebih tinggi daripada warga negara Amerika, Eropa yang ada di Qatar. Ya begini dah. Nah, itu artinya negara berpihak. Gitu. Di Qatar melakukan hal itu. Yang kedua, kalau Anda di Qatar, maka Anda warga negara Indonesia, warga negara Amerika, Anda ingin buka usaha di Qatar, maka di Qatar diwajibkan Anda punya partner dalam negeri yang kemudian mengawasi, dan Anda tidak boleh maksudnya bermain multi produk gitu, tidak bisa. Produknya apa disetujui oleh partner Anda, dan partner Anda orang Qatar akan meminta share bagian lebih banyak. Ya, itu orang Qatar, kebijakan Qatar. Indonesia juga bisa melakukan. Artinya nih, teman-teman saya ini kadang-kadang mengatakan, Pak, yang kontrol siapa? Ya orang Indonesia yang kontrol. Ya, orang Indonesia yang kontrol, orang Indonesia melakukan itu semua. Tetapi intinya, Pak, daripada ini semua adalah kalau kita lihat di sini, mari kita kembali ke tadi. Ya, di Indonesia kita berdaulat, itu kita sudah pada posisi apa? Ya, Pak, kalau kita berdaulat begitu berarti apa yang harus kita lakukan? Nah, ini ya sebentar. Nah, berarti di dalam posisi kita berdaulat ini, kita, ini slide review, slide. Ya, saya punya, sebentar saya lakukan slide review. Ya, di dalam slide review ini kita bisa lihat bahwa satu, ya kita memang harus melakukan, ini istilahnya apa ya, bahwa kita di dalam ini, bahwa kita kembali ke kita, tetapi pada dasarnya kita mengembangkan banyak hal ini tentang itu apa, segala hal tentang bagaimana kita memunculkan Indonesia yang berdaulat itu. Ya. Ya, jadi itu satu ya. Yang kedua, saya coba ini ya. Kita coba berikutnya untuk kita mengembangkan ini semua. Ya. Jadi pada dasarnya setelah kita memahami ini semua, maka kita kemudian marilah kita lihat sebetulnya di slide kita memahami bahwa Indonesia ini berdaulat karena apa? Karena dia mempunyai banyak hal ya di dalam hal kita melakukan ini, bahwa kita memang fokus pada tadi 4 hal yang kita sebutkan sebagai kitoh kita ini. Nah, berarti pertanyaan berikutnya, kalau saya sudah tahu seperti itu, sebetulnya apa sih yang harusnya kita harapkan? Nah, bentar. Ya. Ya.
Jadi Lanjut, yang Prof. kita, ya, Maaf Prof, sepertinya PowerPoint-nya belum gerak Prof. ya macet ini, kok macet ya? Nggih. Geser dikit. Digeser sedikit di mana? Coba pakai menu view Prof. Ini WPS ya. Bukan Iya. PowerPoint ini WPS. Coba Iya, pakai WPS. view. Menu View. Coba view. half view ya. Ya, barangkali running slide-nya dari situ. Slide kecil aja. Slide kecil, geser ke bawah. Ah, geser kanan. Ya. Ya, geser kanan ya. Oh, enggak bisa. Menu view. Kan ada view. Kanan lagi. Tuh. Menu view. Ya. Kanan Prof. Ada insert, design, transform, animation, slideshow tuh ada slideshow tuh. Ya, mana slide? Itu yang home, insert di atas itu kan ada home, insert, design, Ya, transform, animation, slideshow. Ada Menu di atas ribbon. Nah, itu ya di atas. Naik tulisan animation, slideshow. Nah, slideshow. Ya. Ada animation, slideshow, coba slideshow. nah, Yang menu di atas itu tulisan ya. ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sebentar, jalan. Jadi kalau kita melihat semuanya ini, Pak, saya lanjutkan ya, bahwa kita memang diminta untuk kembali kepada apa yang kita sebut sebagai ini. Macet lagi ya. Ya, sebentar, bisa. barangkali PowerPoint-nya bisa dikirim ke admin Prof, nanti admin yang ini Prof. Mohon maaf. Sudah dikirim. Devan, admin. Ya, sudah ini aja. Sudah. Oke. Jadi apa yang kita lakukan di 2024 itu munculnya generasi masyarakat sejahtera. Di 2024 kita tuh sudah menyelesaikan generasi 45 dan generasi 66. Jadi betul-betul 2024 ini pertaruhan sebetulnya. Di sini generasi 98, generasi reformasi itu memegang tampuknya penuh. Sudah bukan transisi loh. Belum share Generasi screen. 66 belum share screen. Ya. Oh iya benar. Ya. Alhamdulillah. Ya. Lanjut, Prof. Ya, jadi pada dasarnya di 2024 ini kita mengalami pergantian. Jadi kalau Pak Anies ini menjadi suatu pimpinan, sebenarnya dia menandai suatu perubahan yang terjadi di Indonesia, betul. Jadi ini bukan gerakan perubahan sederhana loh. Ini perubahan regenerasi yang terjadi. Ya, jadi kalau siapapun yang akan menjadi presiden, dia akan menandai kualitas generasi berikutnya. Dan ini menjadi penting. Kalau kita mendorong Anies untuk menjadi seorang presiden, maka dia akan menjadi simbolnya 98. Gerakan 98, generasi 98 dalam memimpin bangsa ini. Lah, kenapa? Karena generasi 66, angkatannya teman-teman kita, senior-senior kita itu berakhir sudah. Angkatan generasi senior kita itu berakhir. Bapak Ibu, loh Pak, begitu cepat Pak ya? Jadi pada saat itu angkatan 98, teman-teman yang berjuang dalam kerangka 98, dalam artian sejak 90-an sampai tahun 2000 itu memegang tampuknya. Dan kita mengatakan, sesuai dengan tuntutan kita pada waktu reformasi, kita mengatakan masyarakat yang sejahtera. Itu yang kita katakan. Jadi pemilihan di 2024 ini ya, pemilihan di 2024 ini betul-betul menandai suatu perubahan yang luar biasa terjadi. Nah, Pak, kalau begitu, kenapa semua orang diharapkan teman-teman yang hidup mulai meniti karirnya di 90-an,
dan kemudian ikut berjuang di 298 untuk turun sekarang ini, untuk kemudian mulai menggunakan tata cara baru di dalam memimpin bangsa ini, tata cara baru di dalam membangun masyarakat di Indonesia, ya karena dialah yang sekarang harus memimpin. Angkatan 98 ini, Bapak Ibu, akan berganti dengan angka di tahun 2045. Pada waktu Indonesia 100 tahun, itu akan muncul generasi baru milenial ini, Pak. Yang 2020-an ini. Itu pada saat angkatan-angkatan ini, dia mulai muncul di 2020-an, 2030-an, dia akan mencapai puncaknya di 2045. Disitulah kemudian diuji sebetulnya apakah betul negara kita ini sudah menduduki posisi yang paling bagus, sudah dalam kondisi masyarakat yang sejahtera. Ya, jadi disitulah kita munculkan. Nah, munculnya generasi masyarakat sejahtera inilah yang sebetulnya harus ditandai. Jadi kalau begitu, Bapak Ibu, mari kita melihat, maka saya mengatakan ini tadi bukan fardu kifayah, tapi fardu ain. Karena kita, saya, teman-teman saya, semuanya ini angkatan, ya bersama-sama angkatan kita, bahwa kita betul-betul kita mengalami proses reformasi, dan kita memperjuangkan reformasi pada saat itu, dan kita memberikan janji kepada masyarakat Indonesia, yuk reformasi, kita akan sejahtera. Ujiannya yang sebetulnya adalah bukan tahun 2000-an. Ketika itu baru awalan. Ujian yang sebetulnya sekarang ini, di mana Anda diberi tampuk sepenuhnya, di mana angkatan 1966 sudah tidak akan banyak bisa berfungsi karena usia, karena pengaruhnya, disinilah angkatan 98 akan muncul, dan disitulah munculnya generasi masyarakat sejahtera. Nah, kalau begitu ini luar biasa dong. Ya inilah hidup kita. Ya, hidup kita di situ. Ya, jadi kita harus paham di sini bahwa kita berhadapan dengan masyarakat sejahtera ini. Ya, nah di dalam menghadapi masyarakat sejahtera ini, kita berikutnya, ya apa yang harus kita dampaknya, apa yang menjadi dampak daripada ini semua? Mari kita lihat bersama. Ya, ya apa dampaknya? Ya, mari kita lihat di sana. Ini beda. Ya, industri pelayanan kita tuh sudah mengarah kepada kalau begitu kita ini nanti pada 5 hal ini, terpenuhnya 5 hal ini. Iya, terpenuhinya 5 hal ini. Indonesia yang sejahtera itu adalah Indonesia yang berpendidikan, yang cerdas. Indonesia yang sehat, bersih adalah Indonesia terlindunginya bangsa Indonesia dari segala virus, dari segala ancaman kimia dan sebagainya itu. Ya, berikutnya Indonesia yang berikutnya adalah Indonesia yang mampu mengembangkan ya pangannya, anak tubuh sehat gizinya itu. Nah, itu Indonesia pada saat itu. Ya, dan kemudian dia punya perumahan yang bagus sehingga dia bisa membangun perekonomian dalam kondisi keamanan yang baik. Nah, artinya begini Bapak Ibu. Anak Indonesia yang sehat, yang bersih, dia itu kalau diberi makan yang bagus dan sebagainya, dia akan tumbuh sehat, akan tumbuh cerdas. Maka dia akan bisa sekolah. Putus Prof. Pendidikan tinggi. Ya, berbanyak bahkan ya, dan dalam posisi itu keamanan ini dijalankan dengan bagus. Oh, kalau seperti itu berarti apa? Nah, ini Pak. Berarti dengan kondisi seperti itu tugas pemerintah di masa yang akan datang adalah menciptakan 5 hal itu. Caranya gimana? Nilai tambah pengendalian inflasi dan nilai tukar. Jangan sampai kita merencanakan sesuatu tapi ketika implementasi, Pak mohon maaf meleset. Kenapa meleset?
Karena kita tidak bisa mengawasi nilai tukar kita. Karena kita tidak bisa mengendalikan inflasi kita. Nah, akibatnya apa? Perencanaan meleset terus, akibatnya kita sulit mengawasi. Ya, jadi walaupun nih ya, di teman-teman nih banyak yang ada yang akuntan ya, bahwa kita melaporkan dengan baik. Ya benar, tapi kan waktu merencanakan dan melaporkan kondisinya dua hal yang berbeda, padahal pemerintahan kita gagal untuk menjaga tingkat inflasi yang rendah di bawah 1 digit, atau kalau bisa zero inflation atau nol inflasinya, dan juga nilai tukar kita tetap tidak naik turun seperti ini. Ya, sehingga dalam posisi itu kita, kalau kita bisa menjaga itu, maka 5 ini akan terbentuk, dan caranya kita untuk maju ada jelas. Itu yang kita sebut sekarang bottleneck pembangunan, yaitu hambatan pembangunan. Adanya energi, adanya teknologi, dan riset. Jadi energi terbarukan kita kalau penuh, maka energi-energi yang fosil itu sepenuhnya ada di untuk industri kita, ya. Dan di situ kalau 8 kota saja di Indonesia ini menggunakan energi terbarukan, apakah itu sinar matahari, apakah itu air, apakah itu angin, maka yang batu bara, fosil, minyak, dan sebagainya bisa fokus untuk industri sehingga perputarannya terjadi. Yang kedua, kalau kita bisa mengembangkan teknologi kita, masyarakat kita itu pandai-pandai, tetapi birokrasi kita di dalam mengembangkan implementasi dan kepemilikan ini, kepercayaan pada bangsa kita itu rendah. Sehingga banyak teknologi kita yang tidak bisa diterapkan dan kita tidak memilih dengan baik. Riset kita, teman-teman kita tuh hebat-hebat, jago-jago di luar negeri, diaspora Indonesia di luar negeri itu unggul-unggul. Ya, berarti pertanyaannya, berarti berikutnya, nah kita harusnya bisa. Berarti pertanyaannya kembali tadi ke kasus Qatar. Pak, kalau gitu masalah kita apa? Manajemen. Manajemen pemerintahan kita ini yang masalah. Ya, masalah pemerintahan kita manajemennya belum sebagus di negara-negara lain, di mana pemerintah kita punya pemimpin, Pak punya program bagus, tapi manajemennya sejak perencanaan sampai implementasi sampai kemudian penggunaannya itu jadi masalah. Ya berikutnya Bapak Ibu, kalau gitu Pak, yang memang dihadapi Anies nanti seperti apa? Satu, bahwa pertumbuhan kita itu akan berbasis kelas menengah. Kapasitas kelas menengah. Artinya, tantangan yang sebetulnya dari Pak Anies nanti adalah bagaimana mengajak kelas menengah kita ini dan bawah kita yang 114,7 juta rakyat Indonesia itu untuk memotori 270-an juta masyarakat Indonesia lebih. Wah, Pak, kalau begitu pendidikan penting. Maka itu latar belakang Pak Anies di Kementerian Pendidikan, rektor, kemudian di sekolah pengalaman-pengalaman luar negerinya, itu sangat berguna. Untuk kemudian memastikan bahwa manajemen pemerintahan kita itu bagus. Yang kedua, latar belakang pemikiran Pak Anies sebagai pemikiran-pemikir ekonomi, itu ekonomi dalam artian kesejahteraan, itu penting banget. Untuk membuat kita menjadi mandiri, tidak terlibat banyak dengan atau nurut begitu saja dari luar negeri. Kita tahu bagaimana bernegosiasi. Dan yang ketiga, bahwa kita harus sadar, bagaimanapun kalau mau maju, tidak mungkin berbasiskan luar negeri, tidak mungkin berbasiskan TKA. Ya, ini sudah pengalaman berbagai negara menunjukkan kita harus tumbuh sejahtera karena berbasiskan negara kita sendiri, rakyat kita sendiri. Dan di sini formulanya jelas adalah 114,7 juta rakyat Indonesia. Loh, Pak, kalau seperti itu, berarti ini tantangannya Pak Anies itu sebetulnya kalau jadi presiden jelas, Pak. Jelas. Apa yang harus dilakukan jelas, Pak. Jelas. Berarti bisa dilakukan? Bisa. Nah, disinilah kita harus mengatakan bahwa kita harus memang mengembangkan seorang pemimpin Indonesia yang bisa menjalankan ini semua. Nah, jadi kalau ditanya ini ya Pak ya, kalau ditanya mengapa tadi kan Gus Am yang memilih Pak Anies, karena Pak Anies bisa mengerjakan ini semua. Lihatlah di Jakarta,
bagaimana pendidikan di Jakarta, bagaimana kesehatan atau rumah sehat ya di Jakarta, bagaimana transport pangan, makanan, dan penyebaran yang melalui transportasi itu begitu bagus, sehingga stabilisasi nilai tukar, nilai inflasi di Indonesia, di Jakarta itu hampir mendekati nol. Ya, dan bagaimana kemudian Pak Anies mengembangkan rumah susun, rumah DP 0, ya itu bisa muncul, dan bagaimana juga berikutnya Pak Anies bisa mengembangkan keamanan tanpa banyak sengketa, tanpa banyak tuduhan antar warga masyarakat, tingkat soliditas masyarakatnya tinggi. Nah, itu semua yang menjadi bekal Pak Anies nanti untuk memimpin bangsa ini. Jadi nilailah berdasarkan ini Bapak Ibu, maka Bapak Ibu akan bisa mengatakan di mana posisi Pak Anies, di mana posisi lawan-lawan dalam artian kompetitor. Ya, nah ini penting. Jadi ini akan kita berikan kepada Pak Anies apa yang harusnya dilakukan. Ya, jadi Bapak Ibu, lah kalau seperti itu pertanyaan kita ke belakang. Pak, mohon maaf ini Pak ya, apakah betul kita belum punya kesempatan? Kita sudah pernah punya kesempatan hal ini. Tahun 70 Pak, 1970, kita tuh bom minyak Pak. Bapak Ibu, kita tuh bom minyak. Tapi pada saat yang sama, perusahaan Pertamina kita itu bangkrut. Ya, ini andanya Indonesia. Bom negaranya bom minyak, operatornya bangkrut. Kok bisa? Ya itulah kita. Kita melepaskan kesempatan kita untuk menjadi sejahtera. Itu tahun 70-an, Pak. Tahun 70-an. Kemudian tahun 80 90 ya. Pada saat itu kita bom apa, Pak? Bom kayu, Pak. Kayu. Kayu kita dipakai di mana-mana, plywood semua, tetapi ekspor tinggi adalah Malaysia. Kenapa? Ngambil kayunya dari Kalimantan. Kita sekali lagi kehilangan kesempatan yang kedua karena duitnya tidak balik ke Indonesia, bahkan tidak balik ke masyarakat Indonesia, bahkan tidak balik ke negara Indonesia. Kok bisa seperti itu, Pak ya? Nah, itulah kesempatan kedua kita. Kalau pada saat itu minyak kita bisa gunakan bagus di tahun 70, kemudian kita bisa gunakan plywood kita, kayu kita dengan bagus di tahun 80-90, ya maka kita itu makmur, sejahtera. Kemudian tahun 2010 sekarang tambang kita, Pak. Di tambang kita mempunyai kesempatan lagi, yaitu apa? Kita seharusnya mampu mengembangkan tambang kita dan nikel kita, kemudian yang lainnya. Nah, apa yang terjadi? Duitnya enggak balik, Pak. Duitnya enggak balik. Sekali lagi, rakyat kita enggak dapat apa-apa. Nah, dalam kondisi seperti itulah, berarti kita gagal, manajemen kita gagal. Ya, untuk mengembangkan kesejahteraan. Apakah kita maju? Kita bertampak maju. Sekarang terjadi juga. Kita bangun infrastruktur, jalan tol. Tetapi apa yang terjadi? Jalan tol kita tidak penuh ya. Jalan tol kita tidak penuh ya dalam posisi itu. Hilang suaranya. Suara hilang. Ya. Ya. Suaranya hilang itu, Bang. Enggak. Sudah. Ya. Jadi berikutnya kita kehilangan kesempatan lagi. Kesempatan inilah. Saya akan mencoba memberikan. Ini ada satu yang saya cuplik dari video yang ada. Isinya bakal bisa kurang valid, ya mungkin kurang valid layak reliable, tapi itu mengatakan ya ada dari satu pengamat ya ini yang mengatakan kita memang tidak bisa memberikan apa yang kita sebut kesempatan. Kita tidak menggunakan kesempatan-kesempatan yang ada. Mari kita lihat karena ini saya sendirian jadi saya putarkan video yang kedua. Waduh. Ya. Video yang kedua ya.
Ya, di video yang kedua ini kita akan melihat satu pemikiran yang muncul dari dari seorang teman kita yang orang mengatakan Indonesia ini kurang di dalam menggunakan kesempatannya itu kok tidak digunakan. Nah, coba kita lihat. Suaranya, Prof. Suara tidak terdengar, Prof. Suara, Prof. Suaranya tidak ada. Suaranya nggak muncul. Suaranya tidak muncul. Nggak muncul. Waduh. Ini sudah ada ya? Nggak muncul suaranya. Nggak muncul ya? Waduh. Enggak. Nggak apa-apa, dijelasin Prof aja. Ya, jadi ini saya coba saya munculkan di sini ya. Nah, sebentar. Jadi faktanya kita punya tadi ini ya saya ungkapan ya. Ya, Pak, ada tulisannya, Pak. Ada tulisannya. Nah, duitnya. Ya, tidak dapat duit apa-apa. Ya, jadi Bapak Ibu tadi gambarannya ya supaya ini kita itu sudah diberi kesempatan 3 kali bahkan di dalam kita bernegara. Pertama kita mempunyai tadi satu bahwa kita punya kesempatan di mana kita secara berdaulat kita itu punya kesempatan minyak. Ya, berikutnya kita juga secara berdaulat. Yang kedua kita punya kesempatan kayu. Ya, kemudian yang ketiga kita kesempatan mineral batu bara dan ini semua kita punya kesempatan. Nah, 3 kali kesempatan itu tidak kita bisa manfaatkan. Nah, artinya pemerintahan berikutnya akan punya kesempatan yang berikutnya yang luar biasa, yaitu bagaimana ini kita akan dapat lagi kesempatan berikutnya. Kalau litium dan sebagainya itu kita bisa olah, maka kita akan bisa kembangkan. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan kesempatan itu pada kita. Kita punya, tapi kita tidak bisa memanage secara baik. Nah, oleh sebab itu, inilah yang menjadi satu pemikiran kita bersama ya, rekan-rekan semua, ya, bahwa bagaimana sih caranya sekarang kita harus bisa memimpin, ya, mencari pemimpin yang bisa memanage kesempatan-kesempatan yang akan datang berikutnya sehingga membuat Indonesia sejahtera. Ya, jadi rekan-rekan semua, marilah kita ini di dalam hal ini merenung bersama-sama. Ya, kenapa kami memilih Anies? Karena kita yakin bahwa Anies bisa membawa kita ke kesejahteraan. Ya, nampaknya demikian dulu. Ya, silakan teman-teman karena ini sudah pukul 21 lebih. Saatnya kita diskusi. Apakah betul
apakah betul ini kita bersama-sama kita memilih Anies karena kita yakin bahwa Anies bisa memberikan kesejahteraan pada masyarakat Indonesia setelah kita melihat bahwa di pemerintahan-pemerintahan yang lalu 3 kali kesempatan kita tidak bisa memanfaatkan karena manajemen yang buruk di dalam mengembangkan masyarakat kita menuju kesejahteraan. Ya, silakan teman-teman. Oke, Prof. Prof. Ya, Prof. Indra. Halo, ya, ya, ya. Ini ada Pak Ahmad Daryoko. Ya. Jadi kita minta beliau untuk memberi paparannya, pandangannya, karena beliau juga banyak berbicara, berkiprah dalam perspektif kedaulatan, khususnya kedaulatan energi ya. Dan beliau memang orang yang lama pernah menjadi Presiden Konfederasi BUMN, pernah menjadi Ketua Umum Serikat Pekerja PLN yang ditakuti para direktur PLN ini ya, karena tentang keras gitu ya. Nah ini monggo kita kasih waktu 10 menit, 15 menit untuk Mas Ahmad Daryoko memberikan paparannya, dan ini tentu korelatif ya dengan tadi apa yang disampaikan oleh Prof. Indra terkait dengan visi pemerintahan ke depan yang harusnya lebih efektif, lebih pro kesejahteraan, lebih bisa menyeimbangkan antara kepentingan pertumbuhan dan keadilan. Jadi pro growth sekaligus pro justice gitu ya. Nah ini monggo Mas Ahmad Daryoko. Di-unmute dulu. Ya. Monggo. Monggo. Admin meng-unmute Mas Ahmad Daryoko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak Ahmad? Ada apa? Ya, ketemu lagi. Terima kasih Mas Irfan, Prof. Indra, serta Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Alhamdulillah pada malam hari ini saya diundang Mas Irfan untuk mengikuti acara ini. Di antaranya Prof. Indra lah yang selama ini kami sudah kenal lama menjadi pembicaranya. Ya, tadi saya diminta untuk sedikit nambahi komentari apa yang disampaikan oleh Prof. Indra. Jadi kalau yang saya tangkap yang pembicaraan terakhir itu bahwa ya karena masalah utama kita ini selama ini pimpinan kita, ya, pimpinan nasional ya terutama, ini ada manajemen problem gitu yang saya tangkap seperti itu ya. Nah, kalau yang saya tangkap lagi lebih tegasnya mungkin karena krisis ideologi kali ya. Krisis ideologi. Jadi kalau kita bicara dari yang pertama Orde Lama lah ya. Ya sebenarnya alurnya kayaknya sudah benar waktu itu ada semangat berdikari, kemudian kan baru saja kemerdekaan ya, baru saja kemerdekaan yang kemudian di sana kan di pembukaan Undang-Undang Dasar 45 ini kan saya baca aja, saya pas kebetulan bawa ininya, UD-nya. Ini kan kemudian adalah untuk membentuk pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dengan target kesejahteraan. Betul, Prof. Jadi di sini kemudian yang dipraktekkan oleh para founding fathers kita saat itu adalah ideologi etatisme, sekaligus karena para anggota BPUPKI ini juga banyak tokoh-tokoh Islam seperti Agus Salim dan sebagainya, yang juga didukung oleh tokoh Islam yang di luar anggota BPUPKI seperti Kasman Singodimejo dan sebagainya. Kemudian dalam Islam itu kan ideologinya takjul furuj. Itu ada satu intersection dengan etatisme tadi. Sehingga muncullah pasal 33 ayat 2 cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai negara. Jadi awal-awal sebenarnya sudah benar, cuman masalahnya di era Orde Lama itu kemudian ya ideologi yang semacam itu dibajak oleh PKI kan seperti itu. Nah, sehingga buyarlah itu ideologi yang pertama kali muncul waktu itu. Nah, begitu memasuki era berikutnya, ya ini kita bicara fakta saja loh ya. Ini faktanya muncul pada tanggal 31 Oktober 1997. Ya, 31 Oktober 1997 itu muncul letter of intent.
ini dilatar belakangi karena adanya hutang luar negeri saat itu yang sudah menumpuk 140 miliar US dollar. Di mana intinya dalam letter of intent tersebut ya secara makro adalah perubahan ideologi dari etatisme ke liberal. Nah, kalau ya kemudian karena saya sendiri orang listrik, orang PLN, mohon maaf ini mungkin Bapak Ibu ini sebagian besar adalah mantan fakultas ekonomi kali ya. Kalau saya fakultas teknik. Jadi yang ngomongnya pun teknis, kira-kira seperti itu. Jadi setelah LOI keluar, kemudian contoh teknis saja PLN itu kemudian ada yang namanya the Power Sector Structuring Program. Intinya LOI, IMF, World Bank dan EDB itu minta agar pemerintah negara jangan ngurusin lagi listrik. Dijual intinya, suruh jual. Nah ini kaitannya dengan pertanyaan Prof. Indra yang pertama tadi. Apakah Anda ini berdaulat? Kalau yang saya alami karena saya sendiri berkali-kali maju ke MK ya, sampai 3 kali, yang sekali ditolak Prof. Mahfud. Yang pertama menang. Jadi intinya PLN ada undang-undang disuruh privatisasi dijual. Kami hajar di MK, menang. Kemudian muncul lagi Undang-Undang Nomor 30. Tetap saja seperti itu, naskah akademiknya adalah the Power Sector Structuring Program tadi. Kami hajar lagi, menang. Sekarang muncul Undang-Undang Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja, yang intinya juga PLN habisin aja. Seperti itu, artinya daulat dari mana kalau seperti ini? Tidak berdaulat kalau yang kami rasakan. Jadi ini karena masalah krisis ideologi, ya kan? Masalah krisis ideologi. Nah, kaitannya dengan Mas Anies, ya, yang capres kita ini. Ini gambarnya kok Mas Arisman terus ya? Ya. Gambarnya kok Mas Arisman terus? Mas Anies. Mas Arisman, udah dimatiin tuh videonya. Oh, ya. Wah, nggak tahu itu. Di sini sih nggak masalah. Jadi Mas Anies sendiri sudah menyatakan di stasiun televisi waktu itu saya lihat di Metro TV dan TV One, beliau mengatakan bahwa BUMN khususnya yang strategis itu sebenarnya ditugaskan bukan untuk mencari untung, bukan profit oriented, tetapi benefit oriented. Nah ini sebuah ideologi bahwa artinya mindset beliau itu adalah sudah sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 45 tadi. Yang etatisme, yang bahasa Islamnya adalah ideologi takjil furus. Klop sebenarnya untuk Anies ini, sehingga kalau kita sekarang ya mengusung beliau pas banget begitu. Karena kemudian setelah letter of intent, kemudian terjadi amandemen UUD 45 sampai sekian kali, 4 kali kalau nggak salah, itu isinya liberal, semuanya liberal. Kemudian para tokohnya pun ya tokoh-tokoh liberal, sehingga memang susah. Jadi kalau sudah liberal, ya yang kami rasakan sendiri untuk bidang ketenaga listrikan itu, ya terakhir tinggal nunggu saja kenaikan listrik kita itu. Begitu kemudian nanti pemerintah itu tidak punya duit, ya negara nggak punya duit, itu bapak-bapak, ibu siap-siap listrik naik 5 kali. Nah, ini saya diberi kesempatan Mas Irfan minggu depan suruh menguraikan lebih banyak. Nah, itu seperti itu. Jadi pertama kali masalah manajemen problem, ya itu setegasnya masalah ideologi. Ya kita itu para pemimpin kita itu akhirnya terakhir itu malah kemudian pragmatis, nggak memiliki ideologi. Itu yang pertama, Bung Karno ada ideologi tapi dirampok PKI. Yang kedua, mohon maaf, Pak Harto ya gimana ya? Ya kalau saya menilai sudah memasuki masa pragmatis, ya pragmatis. Ya, kemudian sekarang ini, waduh, ini tambah parah lagi. Ini ideologi untuk ekonominya itu yang dipakai adalah kapitalis, tetapi dalam penggalangan massa, dan politik ini pakai komunis yang saya lihat. Jadi apa Freemasonry menurut istilahnya Dr. Atian itu seperti itu. Jadi ya saya rasa ini yang sedikit ini
mudah-mudahan yang memberikan gambaran pelengkap dari apa yang diminta oleh Mas Irwan tadi. Terima kasih Mas Irwan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Mas Ahmad Daryoko melengkapi apa yang disampaikan Prof. Indra. Tadi Prof. Indra melihat ada kelemahan dari sisi manajemen pemerintahan yang tidak efektif, manajemen pemerintahan yang tidak pro kepada aspek sebagai negara-negara berbasis kesejahteraan, dan manajemen pemerintahan yang tidak betul-betul berorientasi pada pertumbuhan dan keadilan. Nah, sementara Mas Ahmad Daryoko melengkapi ya dengan perspektif ideologi. Jadi pengalaman Orde Baru, Orde Lama, kelihatan sekali bahwa rezim ini, pemerintahan yang berkuasa, ideologinya tidak konsisten dengan apa yang seharusnya menjadi kontrak kita ya. Kontrak kita dalam pembukaan UUD 45 yang memang betul-betul harus dipilah, termasuk positioning BUMN, di mana beberapa BUMN itu harusnya menjadi center of beneficiary bagi masyarakat, ya kan, tidak boleh diswastakan, tidak boleh semuanya dalam perspektif bisnis semata, tapi ada yang memang sifatnya untuk public good, public services kepada masyarakat. Ini sangat menarik sekali. Terima kasih. Mungkin ada masukan-masukan diskusi biar malam ini semakin ini. Oke, yang pertama yang raise hand Mas Irwan. Mas Irwan Dukat, silakan memperkenalkan diri dan dari mana atau simpul relawan mana. Monggo Mas Irwan Dukat. Domisili di Jakarta. Jadi warganya Pak Anies dulu. Alumni UGM. Saya mungkin seniornya Mas Anies, juga Profesor Indra. Saya cuma ingin menambahkan, jadi apa yang telah disampaikan oleh Profesor Indra tadi, ini yang pertama kan kesempatan yang pertama itu kita hilang tahun 70 ya, Pertamina bangkrut, padahal booming minyak. Yang kedua tahun 1980 booming kayu ya kan, tapi kita juga tidak mendapatkan hasil dari kayu yang booming tersebut. Yang ketiga adalah tambang ya. Mengenai tambang ini Pak Mahfud bilang malahan kalau tambang ini dikelola dengan baik itu setiap warga NKRI mendapatkan 20 juta tanpa kerja setiap bulannya. Ini penguasa hukum tertinggi di Indonesia yang ngomong nih. Tadi juga dibilang Pak Daryoko ya kan, penyebabnya itu karena terjadinya letter of intent, sehingga ekonomi kita menjadi liberal. Saya melihat penyebab semua itu adalah para koruptor gitu. Jadi kita apakah liberal, apakah komunis, apakah sosialis, nggak ada masalah. Yang penting koruptor jangan berkuasa. Ya. Lihatlah RT, maju dia kan, malah sekarang melebihi majunya dari USA, padahal dia itu majunya tahun 80-an, Indonesia lebih maju duluan ya kan. Nah, ini nih yang kadang-kadang para ahli salah kaprah. Yang diperbincangkan adalah ideologi. Ideologi itu juga nggak jelas ya kan. Tapi kalau kita fokus kepada koruptor itu jelas. Yang bilang koruptor itu KPK misalnya, ya kan. Sudah itu penegak hukum misalnya ini jelas. Kalau kita bilang PKI, siapa yang PKI ini nggak jelas, juga. Jadi NKRI itu rusak oleh para koruptor. Nah, sekarang kenapa saya berdiri di belakang Mas Anies? Ya, karena saya sering ya lebih dari satu kali ketemu dengan Pak Anies. Yang pertama waktu beliau jadi wakil menteri, acara kami di Sahid atau di GBK kalau saya nggak salah. Dulu sudah digadang-gadang Pak Anies ini mau jadi presiden. Tahun 2000 ya pas Pak Jokowi dulu tahun 2000
nambah 14, Pak. ya waktu masih jadi wakil menteri. Nah, di sana ada semacam seminar. Terus saya tanya, Bapak, Pak Anies digadang-gadang mau jadi calon presiden, saya bilang. Terus sekarang negara kan dikuasai oleh para koruptor. Kalau menurut saya yang merusak negara ini adalah para koruptor, nggak ada yang lain, ya. Dan jelas terukur siapa yang koruptor. Kalau kita menyalahkan yang lain-lain kan tidak jelas, ya. Jadi kata beliau, mudah saya bisa mengatasi bagaimana mengurangi atau memberantas korupsi. Itu yang pertama, ya kan. Yang kedua, waktu beliau mau dicalonkan jadi gubernur di rumah Pak Akbar Tanjung, kan. Buka puasa kami banyak yang datang, ada Pak Amin Rais, ya, dan lain-lainnya. Saya bilang, diantaranya saya yang bertanya, Pak Anies mau dicalonkan jadi gubernur. Dulu pas Pak Ahok ribut-ribut masalah korupsi di Sumber Waras, ya kan. Bapak harus ingat, saya bilang, bahwa Bapak membawa isu agama, ya. Isu agama artinya agama Islam itu kan anti korupsi, ya. Nah, itu yang mendukung di Jakarta itu kan umumnya ini, ya, katakanlah orang Muslim, ya kan, ribut dengan isu agama. Beliau bilang, saya kalau masuk bersih akan keluar bersih. Nah, inilah yang membuat saya ini testimoni juga ini, kagum sama Pak Anies ini, ya. Nyatanya sekarang kan nggak ada masalah. Beberapa gubernur dari DKI kan banyak diributkan, ya kan. Walaupun Pak Anies diisukan adanya dengan Formula E kan, tapi nggak jelas kan. Nah, jadi tadi dibilang oleh Pak Profesor Indra Bastian, ya kan, bahwa nanti ada lagi kesempatan mungkin kesempatan yang keempat, ya kan. Jadi penyebabnya kesempatan ini hilang itu kan karena penguasanya korup itu. Apa katanya Pak Rijal Ramli, ya, kalau ikan itu busuk kepalanya, itu sampai ke ekornya katanya. Saya nggak tahu kepala siapa, kan. Sehingga sekarang kan kata Pak Mahfud, korupsi itu ada di mana-mana, ya. Nah, jadi kalau korupsi ini bisa diatasi, itu negaranya berdaulat. Kalau korupsi bisa diatasi, rakyat sejahtera. Kalau korupsi diatasi, PLN juga, BUMN juga akan lebih berkembang. Sekarang BUMN kan banyak rugi karena diisukan banyak korupsi. Jadi saya yakin kalau Pak Anies yang memimpin, saya ini kapannya Pak, saya takut nih salah nih. Saya lebih percaya, ya, saya memilih pemimpin yang mau dan mampu untuk berantas korupsi. Nah, ada lagi yang lain. Nah, kayaknya saya lebih cenderung, ya, karena dua itu saya ketemu langsung dengan Pak Anies, ya, testimoni. Saya lebih yakin Pak Anies lebih bisa menyelesaikan masalah negara sekarang. Negara sekarang ini kan dililit utang dan oleh para koruptor. Untuk itu, untuk menyelamatkan negara, kenapa harus Pak Anies yang dipilih? Karena agar NKRI bisa selamat. Oke. Pak Irwan waktunya, ya. Gantian yang lain. Saya kira pesan-pesannya sudah bisa kita terima, Pak Irwan. Mohon maaf. Ya. Kita ganti yang lain karena banyak yang raise hand juga yang lain. Monggo Pak Yugi. Admin di unmute Pak Yugi. X Yugi. Yang raise hand kedua. Monggo Pak Yugi. Kalau Pak Yugi nggak bisa, berarti Pak Rahmat. Monggo Pak Rahmat.
Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, saya dengan Rahmat dari Bekasi. Ini kali pertama saya join dengan acara dari Relagama. Saya kebetulan juga alumni Gajah alumni UGM dari Fakultas Teknologi Pertanian Angkatan 93. Mantap, Pak. Ya, langsung saja ke pertanyaan saya. Saya tujukan ke Mas Prof. Indra. Saya lihat sepertinya ada buku yang cukup menarik buat saya karena sepertinya mungkin juga relevan dengan latar belakang saya di organisasi kemasyarakatan di LSM. Buku yang menarik buat saya dari Prof. Indra itu yang terkait dengan audit sektor publik ya kalau nggak salah ya Prof ya? Ya, betul ada. Ya, kebetulan saya juga bergerak di bidang monitoring dan evaluasi untuk proyek-proyek sosial kemasyarakatan, jadi sepertinya mungkin terkait dengan hal itu. Dan mungkin juga yang terkait dengan relevan dengan latar belakang Prof. Indra di bagian akuntansi. Pertanyaan saya adalah yang sekarang juga lagi rame ya, terkait dengan pajak ya. Yang ternyata saya sebenarnya dari awal dulu udah kurang srek ya dengan tata kelola pajak di Indonesia gitu. Sepertinya kok begitu mencekik buat rakyat kecil gitu yang ternyata tidak sedikit yang menyeleweng gitu yang disalahgunakan. Nah, pertanyaan saya kepada Prof. Indra, kira-kira ke depannya itu ya mungkin seandainya nanti semoga insya Allah Mas Anies terpilih sebagai presiden. Oh ya, latar belakang saya untuk Mas Anies nanti saya sedikit singgung ya. Kira-kira dari Prof. Indra, tata kelola audit atau perpajakan semacam apa yang mungkin bisa diusulkan kepada Mas Anies yang kira-kira lebih tepat buat rakyat Indonesia yang juga tidak mencekik rakyat rakyat bawah gitu. Karena saya sendiri juga merasakan Kagama kan kita punya koperasi ya. Koperasi Kagama sekarang sedang ya terseok-seok lah gitu. Khususnya yang di Jabodetabek ya. Koperasi Kagama Indonesia Jabodetabek sedang terseok-seok dan ya bantuan dari pemerintah sepertinya tidak ada gitu. Nah, itu pertanyaan saya spesifik langsung kepada Prof. Indra dan sedikit latar belakang saya terkait dengan Mas Anies. Sebagaimana pernah saya posting di perkenalan saya di grup, saya kenal dengan keluarga Mas Anies itu cukup lama sejak dari SMA ya khususnya. Sebenarnya SMP itu juga kakak kelas saya di SMP Negeri 5 Jogja, Pak Witikra. Kemudian SMA itu saya lebih dekat lagi karena adiknya Mas Anies almarhum Ridwan Baswedan itu teman main saya, teman dulan lah. Satu kelas, satu ya teman dulan gitu di SMA Negeri 2 Jogja. Dan dari situlah Mas Anies mulai kelihatan moncer gitu sejak dari SMA. Kemudian juga kuliah di UGM mulai kelihatan juga. Kemudian saya kebetulan juga kuliah double selain di UGM juga di Fakultas Ekonomi UII Ring Road Condong Catur. Di situ saya menjadi mahasiswanya almarhum Rashid Baswedan, ayahnya Mas Anies. Jadi saya semakin dekat karena dari SMA juga saya sering main ke rumahnya, kenal dengan keluarganya, dan alhamdulillah berlanjut lagi ketika kerja juga pernah sekantor dengan pamannya Mas Anies yaitu Pak Samhari ya, Pak Samhari Baswedan. Itu sedikit tentang saya dengan Mas Anies. Jadi sedikit banyak saya kenal banget dan sangat yakin tentang kepribadian segala macam, tentang kapasitas Mas Anies itu juga tidak perlu diragukan lagi. Itu sedikit dari saya. Terima kasih atas waktunya, Mas Irfan. Saya kembalikan ke moderator Mas Irfan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali, Mas Rahmat, luar biasa. Jangan lupa nanti kirim pesan ke kita ya. Nanti bisa gabung dengan Relagama dan juga bikin testimoni terkait dengan Mas Anies. Jadi banyak hal yang bisa kita dapatkan nanti dari Mas Rahmat ke depannya. Nanti pertanyaan disimpan dulu Prof. Indra. Ini kita masuk ke Pak Ja'far Faruk. Monggo dari Madura. Ini dari Madura nih, tokoh Madura nih, pendukung Anies. Mangga dibuka, di-unmute adminnya, monggo. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya alhamdulillah ketemu dengan bapak-bapak dari UGM. Saya juga bukan jebolan UGM, jebolan Yogyakarta. Saya pernah menjadi wartawan Eksponen di Jalan Kiai Ahmad Dahlan, Arma 11. Saya wartawan di Eksponen, tabloid Eksponen. Waktu itu dipimpin oleh Dr. Sulastomo Prasto. Dan kawan-kawan saya, Insinyur
Mohtar Harahap, Mohtar Harahap. Nggak tahu di mana dia UII dulu mungkin kalau nggak salah. Mohtar Harahap, orang Kribo itu rambutnya. Saya tertarik sekali dan apa yang menjadi perbincangan Bapak-bapak sekalian. Dan saya ingat dengan seorang direktur PT Garam dulu di Sumeneb, namanya Insinyur Rusno Supratpo. Itu orang Jogja. Di tahun 80-an saya sempat bincang-bincang panjang lebar tentang itu, tentang garam Madura. Beliau mengatakan, andai kata garam Madura dinaikkan Rp1 saja, Rp1 saja, Indonesia akan makmur. Karena kebutuhan garam pada waktu itu, Madura dikenal sebagai penghasil garam terbesar di Asia, pernah mengusulkan agar dinaikkan menjadi Rp1 setiap kilogram. Namun tidak berhasil tercegat di DPR pada waktu itu, di Orde Baru, di tahun 80-an. Nah, persoalan-persoalan ini mungkin sama seperti yang disampaikan oleh Profesor tadi, kendala-kendala persoalan yang terjadi di negeri kita ini, adanya permainan-permainan, adanya oligarki-oligarki yang bisa menghambat, yang bisa mempercepat, yang bisa mematikan sektor-sektor ekonomi masyarakat. Padahal ladang-ladang garam di Madura ini ada dikuasai oleh rakyat kecil yang kapasitasnya melebihi milik PT Garam pada waktu itu. Berbicara kebutuhan garam hari ini adalah 7 juta ton hari ini. Sedangkan impor kita adalah 3 juta ton. Kita bayangkan ini, 3 juta ton untuk masyarakat begitu besarnya. Saya berharap Bang Anies bila jadi presiden, sektor garam ini yang menjadi kebutuhan kita sehari-hari, baik sektor industri, garam industri dan kebutuhan rumah bisa menjadi ukuran untuk dijadikan salah satu langkah untuk memajukan rakyat Madura. Saya juga merasa bergembira bersama kawan-kawannya Bang Anies, senior-seniornya Bang Anies kali ini, karena harapan saya nanti sampai pada Bang Anies ketika beliau ditakdirkan oleh Allah menjadi presiden. Saya yakini bahwa dalam beberapa waktu belakangan ini, kita rakyat Madura yang sebenarnya tidak perlu miskin dengan penghasilan garam itu dan tembakau, hari ini sudah kesulitan dengan makan sehari-hari. Kesulitan. Oleh karenanya wajar kalau barangkali kawan-kawan atau bapak-bapak sekalian ada di Jogja, ada toko-toko Madura kecil-kecil itu yang bisa menandingi Indomaret, Alfamaret, toko-toko yang kecil-kecil itu yang 24 jam itu. Mereka adalah orang Madura. Mereka karena tidak bisa lagi hidup di tengah-tengah masyarakat Madura karena kesulitan yang begitu sulit ya untuk mencari nafkah keseharian mereka. Alhamdulillah pada hari ini saya informasikan bahwa Aliansi Ulama Madura yang basicnya basic NU, AUMA, sudah mendeklarasikan diri sebagai pendukung Anies Baswedan. Ceruk ini sebenarnya ceruk yang pemilu yang lalu. Dan mereka meninggalkan beramai-ramai dan menyatakan di Sampang bahwa kami pendukung Anies Baswedan. Dan beliau-beliaunya ini luar biasa, dahsyat. 2 kali deklarasi walaupun tidak ada Bang Anies, kedua kalinya Bang Anies hadir. Ketika itu kami sebelumnya deklarasi pertama melakukan video call dengan Bang Anies dari Jarnas Madura, kemudian Bang Anies berjanji untuk datang ke Madura. Dan kemarinlah beliau hadir dan alhamdulillah ulama Madura merasa senang walaupun badai hujan apa segala macam, mereka tidak surut dengan perjuangan untuk memenangkan Bang Anies. Harapan saya barangkali bisa disampaikan nanti ada bapak-bapak senior dan junior di tempat ini. Kami masih mengundang sekali lagi atas nama AUMA, Aliansi Ulama Madura, untuk menghadirkan Bang Anies ini dalam silaturahmi umat, silaturahmi halal bihalal rakyat Madura di Sumeneb. Surat kami sudah sampaikan langsung kepada Bang Anies, kemudian kami teruskan ke partai-partai pendukung, khususnya ke Demokrat. Dan salah satu hal yang menjadi problem kami di daerah, memang ada beberapa kekuatan yang luar biasa, seperti kita ketahui barangkali senior-senior ini Bapak sekalian tahu tentang pembagian uang Rp300.000 hampir di seluruh masjid dan musola di Madura.
sebanyak 175 paket termasuk sembako dari yang kebetulan dominan warna merah. Itu yang terjadi hari ini. Jadi 175.000 paket yang dinyatakan oleh salah seorang anggota DPR sebagai zakat mal, yakni MH Said Abdullah, Ketua Banggar RI Sumeneb, RI Pusat, yang menyediakan 175.000 paket. Luar biasa. Per paket kira-kira yang sudah ada uangnya, ada uangnya 300.000. Kemudian ada paket lagi yang berupa sembako, beras, minyak, dan segala macamnya yang nilainya tidak jauh dari 300.000. Ini sangat kami khawatirkan memang ke depan. Oke, terjadi Pak Jakfar, itu. waktunya sudah cukup ya, sudah. Silakan, mohon hal-hal seperti ini barangkali dikembangkan, didiskusikan bagi bapak-bapak sekalian. Mudah-mudahan hal ini bisa nyampe ke timnya Bang Anies. Sekian, salam menang, insya Allah untuk Indonesia, Anies Baswedan, Presiden ke-8. Amin, amin. Amin. Mas Yugi, kita lanjutkan Mas Yugi. Mas X Yugi. Mangga, silakan. Halo, Mas Yugi. Mas Yugi. Saya ulangi lagi, 2 kali lagi. Mas Yugi, silakan. Ayo, Mas Yugi, enggak keluar suaranya. Mas Yugi. Halo, Mas Yugi. Kalau tidak ada, kita geser ke Mas Imam. Monggo, Mas Imam dari Sobat Anies. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Alhamdulillah bisa masuk lagi. Tadi ada tamu sempat keluar sebentar. Saya kebetulan tidak punya sejarah indah dengan Mas Anies. Tetapi dulu saya ingat betul ketika di Polda DIY di lapangan Pancasila kita ditangkepin itu, didatangi beberapa teman, ada Mas Bronto Seno, ada Mas Agus Maftuh. Tapi begitu Anies yang datang jam 1 malam bisa pulang gitu lah. Nggak tahu kita bisa pulang. Terus saya lupa pemilu tahun berapa itu kita kumpul di Masjid Amal Mulia UMY, karena saya kan alumni di UMY. UII, Jana Badra, IAIN, UGM sepakat mau bakar Bernas waktu itu. Pokoknya ngotot mau dibakar Bernas. Nggak tahu Anies pakai bahasa apa begitu, teman-teman bisa dingin, tidak perlu bakar-bakaran. Itu yang menarik. Tapi bukan gara-gara itu saya sekarang ikut di kelompok Anies. Saya kira dari beberapa kandidat yang mau muncul, kelihatannya memang yang secara intelektual itu Anies yang tertinggi. Jadi saya berangkat kepada tawarannya Allah kepada Nabi Sulaiman, kalau kamu mau ditawari kekuasaan, ditawari kekayaan, atau tawari ilmu, maka yang dipilih ilmu. Nah, ketika dengan ilmu, saya kira Indonesia di bawah Anies, karena dari sekian calon yang muncul kelihatannya hanya Pak Anies. Gitu. Maka ya itu ya jadi pilihan saya, bukan karena saya pernah ditolong sama nggak tahu Mas Anies gitu. Tapi gitu. Saya kira dari paparannya Prof tadi itu bahwa Indonesia menuju yang lebih baik, saya kira memang harus di bawah kepemimpinan orang yang berilmu. Nah, di Jakarta Mas Anies sudah membuktikan, waktu jadi Menteri Pendidikan Mas Anies sudah membuktikan. Saya kira apa lagi yang mau dipertanyakan lagi. Suara buzzer memang di telinga panas, tapi menjadi saya berpikir cuman buzzer, orang bodoh biarin aja ngomong apa, saya kira begitu. Dan itu yang saya lakukan di kawan-kawan Sobat Anies Putih, sudah pokoknya kita nggak usah ngomongin tentang siapa itu rezim, tetapi bahwa Anies adalah unggul secara intelektual, itu yang kita sampaikan. Di Warmindo, di toko-toko Madura saya ngobrol, pada Ustadz Jafar Faruk itu ada berita menarik. Sejak ada toko Madura itu saya berhenti belanja di Alfamart. Ustadz Jafar. Toko Madura, ayo kita sukseskan. Bermunculan di mana-mana. Sekarang terima kasih.
di tokomu, toko Muhammadiyah atau toko Madura yang paling dekat dengan tetangga. Alfamart berhenti total saya, alhamdulillah. Gitu. Memang ada pengalaman menarik karena dulu waktu saya di Jombang, kawan-kawan di pesantren itu banyak kawan-kawan Madura yang katanya orang Madura sangar. Ternyata waktu saya berteman dengan orang Madura luar biasa, sangat ramah dan sopan. Tapi kalau jangan sekali-kali cubit orang Madura, bukan dicubit balas, tapi celurit balas. Saya kira mulai saat ini, ayo kita nggak usah ngomongin siapa itu rezim, tetapi ngomongin siapa itu Anies, agar semua orang itu kenal siapa Anies secara intelektual, karyanya, rekam jejaknya. Kalau ngomongin rejim panas kepala, betul kepala panas dan akhirnya kita pusing, nggak bisa yang lain. Mendingan ayo mikirin bagaimana Anies bisa jadi. Saya kira itu. Ada, oh ya, saya ada satu ide yang nggak tahu ini menarik apa enggak. Saya dulu di OKOC ada namanya YTS Pro, sekolah YouTube. Masing-masing anggota YouTube, masing-masing anggota OKOC itu buka akun YouTube. Dan semua anggota OKOC itu harus wajib subscribe minimal sehari 10. Nah, kalau dilakukan di Sobat Anies, saya kira Sobat Anies lebih dari 10 juta orang ini. Kalau semua bikin akun, dalam tempo 1,5 bulan hingga 3 bulan sudah monetis, sudah ada ratusan juta, itu bisa sebagai dana kampanye Anies. Saya kira gitu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih sekali, Mas Imam, luar biasa narasinya ya, pengalaman, testimoni, dan perspektif tadi tentang dukungan kepada calon pemimpin yang berilmu. Memang insya Allah kalau berilmu itu jalannya terang ya, atau tersesat gitu ya. Oke, ini waktunya untuk respon dari Prof. Indra maupun nanti dari Pak Ahmad Daryoko. Pertama dari Prof. Indra, monggo. Masih. Pada waktu saya dulu tahun 90-an ya, pada waktu 90-an, itu para senior saya itu cuma bilang begini sama saya, Pak, caranya gimana meningkatkan pendapatan pajak itu? Dia bilang cuma begini, bersihin aja yang di dalam. Bersihin aja yang di dalam. Dan berikutnya itu pada saat itu, pada tahun 90-an itu dianggap keras itu, pada waktu dianggap keras. Tapi 20 tahun dari waktu itu, 20-30 tahun, ternyata perkataan itu masih berlaku. Masih relevan. Masih relevan. Bersihin aja di dalam. Berarti ini kalau bilangnya Mas Erwan Dukat itu mutasi, gitu. Ya ruling, rotasi ya, rotasi. Tapi bukan hanya rotasi dari kantor pajak ke kantor pajak, tetapi sebagai pegawai pemerintah pusat. Ya, pegawai pemerintah pusat itu seharusnya dirotasi sehingga prosesnya itu menjadi lebih mudah. Sehingga semua orang menjadi lebih sulit. Kalau sekarang ini, kalau dipajak ya seumur-umur dipajak, gitu. Kalau di perbendaraan, ya hampir seumur-umur di perbendaraan, sedikit sekali yang kemudian bisa keluar. Atau kemudian di ruling ya, dirotasi di berbagai. Nah, kita harusnya bisa ke sana. Nah, kita berharap berikutnya seperti juga di berbagai pemerintahan di berbagai negara, kita memang betul-betul punya pegawai pemerintah pusat, pegawai pemerintah daerah yang di-rolling dari antar dinas, antar kementerian dan lembaga. Sehingga sistem pengendalian internnya, wah ini bahasanya Mas Erwan Dukat nih, Mas Erwan ya, sistem pengendalian internnya menjadi berjalan. Nah, kalau Pak, ya betul. Jadi tanggung jawab Prof terhadap yang terjadi. Iya, betul. Jadi internal kontrolnya berjalan ya Pak ya, pengendalian internnya. Ya, jadi kalau pengendalian internnya berjalan, otomatis apa yang kita lakukan nanti berjalan. Nah, jadi seperti tadi Mas Ahmad Daryoko itu juga melakukan hal yang sama. Ruling itu jadi penting, tapi pemikiran tentang visi misi menjadi penting untuk diturunkan. Nah, nampaknya betul Pak, pusat-pusat pendapatannya harus diperhatikan. Jadi tadi Pak Garam, betul itu Pak Garam. Garam ini sebetulnya kita bisa jadi kayak, kok sulit tidak bisa dipecahkan. Itu menjadi pertanyaan besar. Garam kita, semuanya milik kita. Tapi Pak, itu bukan hanya Pak, sekitar 60% sekarang Pak. Jadi 7,2, 7,3 Pak.
Sekarang ini yang di import itu sudah 3,8, 4,1 Pak. Jadi sekitar 60% Pak. Garam import itu. Nah, sehingga kita menjadi berat banget. Nah, kenapa bisa menjadi seperti itu? Padahal kita mempunyai lintas pantai yang terpanjang di seluruh dunia. Terpanjang di seluruh dunia. Lintas pantai kita itu terpanjang. Tapi garam kita tidak laku. Ya, ini jadi pertanyaan ya. Jadi ini menjadi pertanyaan kita. Oleh sebab itu ini penting untuk diperhatikan. Pusat-pusat pendapatan kita haruslah menjadi suatu pusat-pusat yang betul-betul akuntabilitasnya tinggi. Ya begitu. Ya silakan berikutnya. Ya. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Mas Ahmad Daryoko mungkin menanggapi dari apa yang tadi disampaikan barangkali terkait dengan terutama menarik tadi yang disampaikan oleh Pak Jafar ya berkaitan dengan kedaulatan garam ini. Kita punya banyak garam kok kita nggak sejahtera gitu ya rakyat Madura gara-gara garamnya ada gitu. Ya baik Mas Irwan. Tapi karena basic saya itu teknis dan terutama bergulir di masyarakat listrikan, sehingga kalau untuk garam sekali ini saya kayaknya nggak bisa komentari ya kira-kira ya. Kami persilahkan Prof. Indra untuk lebih melengkapi itu. Saya hanya ingin menanggapi tadi dari Pak Sapa yang awal pertama tadi bertanya tadi yang mempermasalahkan bahwa ideologi itu nggak perlu. Jadi yang penting ini koruptor. Ya itu semua pendapat itu kan sah-sah saja ini alam demokrasi. Tapi begini, ini semua saya sampaikan adalah dari proses sidang Mahkamah Konstitusi tahun 2004. Saat itu ada perdebatan yang melibatkan dari Gajah Mada itu Bang Refrison Baswir, ya, kemudian dari UI itu Ihsanuddin Nursi, kemudian berdua ini yang membela kami dari Serikat Pekerja PLN. Kemudian kita dibantu juga ahli dari luar negeri, Profesor Dewitol. Kemudian kita diadu dengan ITB, Profesor Suzana Sawi'i, ya mantan rektor katanya itu ITB, dan juga dari UI, Dekan Fakultas Teknik UI itu Profesor Renaldi. Nah di situ itu bahwa, tapi saya pikir ini semua sektor sama lah ya, sama. Tapi waktu itu memang yang dibicarakan adalah listrik. Ya, tentang kelistrikan, menyangkut sistem, bahwa memang diperlukan ideologi. Sedangkan koruptor dan sebagainya, penyakitnya di segala cabang ideologi itu yang namanya penyakit koruptor itu ada. Itu teknis lah, cara pemberantasannya pun spesifik. Tetapi ideologi di sini, ini mengandung alur khusus lah, ya, bahkan sampai ke masalah teologi atau akidah, dan masalah-masalah filosofi lah ya. Waktu itu membicarakan masalah pengelolaan listrik, sehingga filosofinya filosofi kelistrikan, sehingga muncullah pasal 33 ayat 2 Undang-Undang Dasar 45 itu ideologi bahwa yang namanya cabang produksi yang penting bagi negara dan harus dikuasai negara itu ideologi. Ya, ideologi. Jadi kemudian bahkan dari pasal 33 ini kan merupakan penjabaran dari Pancasila. Pancasila sendiri menurut para founding fathers kita adalah merupakan filosofis ke Grundslag, atau kalau bahasa Islamnya adalah takjul furuj. Ya, etatisme. Ini ideologi. Kalau kemudian Pancasila ya katakanlah itu para tokoh Islam mengatakan itu sebenarnya bukan ideologi, tapi kumpulan kesepakatan dari ideologi-ideologi yang ada. Kalimatun sawa. Tapi kan intinya ideologi. Ini yang menjadi dasar kita hidup, dasar kita mengelola negara itu awalnya ideologi. Perkara ada korupsi dan sebagainya, ya teknis pemberantasannya itu semua ideologi sama. Memberantas korupsi itu seperti apa? Memang iya, ini penyakitnya. Tetapi sekali lagi, ideologi inilah yang pertama kali harus dipegang. Contoh real sekarang.
Waktu itu dipercontohkan pengelolaan listrik di Jepang. Nah, Jepang itu kan negara kapitalis. Secara umum mengatakan bahwa Jepang itu negara kapitalis. Tapi untuk kelistrikan, ini mereka memakai hitung-hitungan benefit cost ratio, bukan profit oriented, untung rugi tidak. Ini juga merupakan ideologi. Jepang meskipun kapitalis, taruhlah, tapi ideologisnya etatisme sebagai basic untuk mendorong pertumbuhan industri, ya ada Toyota, Suzuki, Hitachi, macam-macam. Itu memerlukan listrik, sehingga listrik itu tidak langsung disikapi secara komersial atau komersial good. Jadi Jepang itu meskipun kapitalis, tetapi listriknya dianggap sebagai public good, bukan komersial good. Nah, ini kalau Bapak Ibu teman-teman dari Fakultas Ekonomi lebih tahulah masalah ini ya. Kalau saya tahunya justru dari simpang siur dari lalu lintas perdebatan di Mahkamah Konstitusi itu. Sekali lagi Jepang menganggap listrik ini bukan komersial good, tapi public goods yang kemudian dijadikan infrastruktur untuk pertumbuhan industri. Hitungannya adalah benefit cost ratio, bukan profit oriented untung rugi, tidak. Nah, kemudian kalau Indonesia sama, awalnya juga kayak Jepang, menganggap listrik itu sebagai public goods, tetapi kemudian mulai 31 Oktober 1997 itu berubah listrik menjadi commercial good. Ini semua ideologi, Bapak Ibu sekalian. Karena apa? Karena ideologi itu merupakan dasar yang kemudian menimbulkan tekad. Tekad untuk pengelolaan termasuk tekad dalam hal pemberantasan korupsi. Termasuk di sana ada kemandirian. Itulah diperlukannya ideologi. Tapi kalau pragmatis, tanpa ideologi, itu udah suka-suka. Suka-suka akhirnya apa? Yang menjadi korban nantinya ya kita. Pasti kemudian semuanya tidak terkontrol dan ya nanti karena saya diberikan kesempatan Mas Irfan untuk bicara ini lebih detail, ya nanti kami lanjutkan minggu depan aja. Tapi sekali lagi bahwa ideologi itu perlu, sedangkan koruptor ini ya itu adalah suatu permasalahan yang lebih teknis daripada ideologi. Itu kira-kira itu Pak. Terima kasih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Mas Ahmad Daryoko. Memang levelingnya kayak gitu ya. Ada perspektif pada level ideologi, ada perspektif pada level etos perilaku gitu. Jadi korupsi itu kan pada konteks perilaku. Tapi kalau ideologi yang itu mengayomi tata nilai dalam satu konteks komunitas, bangsa, negara itu memang pada level yang tinggi gitu ya. Jadi memang dasar asas ideologi itu penting sekali. Oke, masih ada mungkin yang lain dan insya Allah kawan-kawan sekalian nanti masukan-masukan yang ada dari kawan-kawan itu akan menjadi bahan diskusi, kita. Jadi kita akan bikin rangkaian diskusi yang terkait dengan topik tadi, misalkan garam, tadi misalkan yang kaitannya dengan masalah etatisme ideologi BUMN yang memang harus mendorong beneficial pada aspek public good dan seterusnya. Oke, yang lain mungkin gantian dulu Pak Jafar ya, gantian yang lain dulu. Yang lain mungkin ada, masih ada? Mas Imam tuh. Mas Imam sudah tadi, Mas Imam sudah. Sedikit menambahkan. Oke, menambahkan sedikit saja ya. Yang lain. Saya setuju dengan konsep yang dipaparkan oleh Pak Ahmad Daryoko, bahwa ideologi adalah jimat dari sebuah negara. Tanpa ideologi kita akan menjadi bangsa yang kocar-kacir. Setuju dengan Pak Ahmad Daryoko. Itu ada jimat. Itu adalah segala-galanya dari sebuah negara. Tanpa adanya ideologi, hancur kita. Begitu juga kita mendukung Bang Anies hari ini. Tanpa ideologi, kita menjadi orang yang bayaran. Kalau nggak dibayar, nggak mau dukung Anies Baswedan. Itulah pentingnya ideologi hidup dalam tatanan kita bernegara, berbangsa, beragama. Lengkap itu. Jadi kalau kita punya ideologi mendukung Jarnas, mendukung Anies Baswedan,
bukan karena uang kita mendukung, tapi karena ideologi, kesamaan ideologi untuk menciptakan negara dan bangsa negara ini menjadi baik. Setuju, Mas Ahmad? Terima kasih Pak Jafar, luar biasa. Luar biasa ya. Monggo, sekarang dari DPD Jarnas Banjarnegara. Waktu secukupnya ya, efektif, efisien. Baik, terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Pak Irfan? Halo, silakan. Oke. Kameranya dibuka. Ya. Oke, terima kasih. Kebetulan saya bersama teman-teman ini lagi ngikutin Zoom ini dengan teman-teman Jarnas di Banjarnegara. Saya selamat malam Pak Daryoko. Ya, kebetulan saya juga pensiunan dari PLN. Tahun 2000 saya di pusat. Saya kembali ke Banjarnegara, udah pensiun sekarang. Terus sekarang alhamdulillah saya di Sekretaris DPD Jarnas Banjarnegara. Kami apa yang tadi disampaikan oleh Prof. Atia dan juga Pak Daryoko sepakat semuanya. Makanya kita selalu mengikuti ini. Kemudian yang saya ini minta ke Pak Daryoko barangkali panutan saya di orang-orang pensiunan. Kapan Pak Daryoko bisa Zoom dengan teman-teman pensiunan supaya memberikan pengarahan pada teman-teman pensiunan ke arah ini. Gitu. Ya, dikoordinir aja Pak, nanti saya siap. Terus untuk Pak Irfan, kami butuh materi seperti yang kemarin disampaikan Pak Irfan dan Pak Lukman. Itu kayaknya saya butuh gitu. Jadi untuk disampaikan ke teman-teman. Jadi banyak teman-teman yang tidak bisa ngikutin Zoom ini. Kemudian kami kan tidak ikut di grup Relagama ya. Jadi mungkin saya bisa dapat itu materinya kapan bisa saya ngubungin Pak Irfan. Oke, terima kasih Pak dari Jarnas Banjarnegara ya. Nanti kita ada grup peserta Akademi Relawan. Jadi grup ini terbuka bagi siapa saja, bukan anggota Relagama, tapi semua peserta. Jadi nanti Bapak bisa bergabung, di pendaftaran itu masukkan di pendaftaran, nanti kita hubungi, kita masukkan grup. Nanti salah satunya untuk sharing materi-materi. Jadi itu dari semua relawan. Jadi memang dari Relagama untuk semua relawan Anies dalam hal ini khususnya banyak kawan-kawan juga dari Jarnas. Jadi monggo bergabung, tidak hanya grup peserta ini adalah terbuka bagi semua relawan Anies. Jadi monggo ya. Jadi nanti bisa di-sharing materi-materinya dan bahan diskusi yang lain dan kita harapkan akademi ini bisa di-share ke kawan-kawan yang lain yang lebih luas lagi. Kira-kira seperti itu Pak. Nanti insya Allah materi siap untuk kita share. Oke, terima kasih. Itu karena kami di sini relawan sudah sampai pembentukan jaringan ke tingkat desa. Mudah-mudahan sampai dengan Agustus kita rencananya kalau nyandar sampai dengan RT kita. Mudah-mudahan lah untuk Pak Anies negara luar biasa. bisa menang. Target kita ya di atas 50% jelas. Terima kasih mungkin saja dari kami Banjarnegara. Salam buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sekali Bapak Ibu sekalian karena waktu juga sudah cukup dan saya pikir semuanya sudah direspon oleh Prof. Indra maupun Mas Ahmad Daryoko. Nah, kebetulan nanti minggu depan Mas Ahmad Daryoko akan lebih mendalami lagi menyampaikan yang kaitannya dengan kedaulatan energi ya, Mas Ahmad ya. Minggu depan kita masih memperdalam berkaitan dengan ini karena ini penting sekali berkaitan dengan termasuk konteks nanti pasal 33 yang itu sebetulnya fondasi dari kedaulatan kebangsaan ini. Sehingga nanti asumsi-asumsi positivisme yang dikembangkan oleh Prof. Indra itu bisa tercapai. Artinya ada hal-hal bolong di negara ini, tata kelola yang bolong-bolong di negara ini harus segera ditutup agar transisi kita menuju
perubahan kepemimpinan menuju era yang lebih baik, momentum yang tepat dan seterusnya, dan momentum itu melekat pada sosok ataupun figur Mas Anies Baswedan. Kira-kira seperti itu. Nanti resume akan kita susun, nanti kita bikin juga tulisan di KBA News, dan juga Bapak Ibu sekalian, nanti Relagama juga akan menyelenggarakan diskusi-diskusi khusus kaitannya dengan tindak lanjut dari materi-materi yang masuk di dalam acara Zoom ini. Jadi seperti tadi misalkan kaitannya kebijakan garam, kebijakan yang berkaitan dengan perpajakan dan seterusnya, ini harus kita respon, sikapi, sehingga nanti bisa memberikan masukan kepada pemerintah, terutama pemerintah baru 2024 yang semoga dimenangkan oleh calon kita, yaitu Mas Anies Baswedan. Kurang lebihnya demikian. Bila mana ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Mohon izin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ahmad Daryoko, Pak Ahmad, salam hangat dari saya. Terima kasih, salam untuk teman-teman PLN. Udah. Indra. Ya, terima kasih. Ya. Sampai ketemu Jumat depannya. Sampai jumpa lagi Jumat depan ya, teman-teman. Lagi yang lain lagi.